Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Up Info. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Kepala Desa Jalan Caga, Indra Zainal berencana mempertemukan Yosep dan Yoris, sebagai upaya mempermudah pengungkapan kasus pembunuhan di Jalan Caga, Subang. Sudah lewat bulan keempat, kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan ibu dan anak belum juga terungkap. Indra Zainal berharap agar Yoris dan Yosep menjadi kompak sehingga memudahkan kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak itu segera terungkap. Indra Zainal yang berbincang-bincang dengan Rohman Hidayat selaku kuasa hukum dari Yosep seputar urusan penegakan hukum khususnya terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Yosep adalah suami dari Tuti Suhartini, dan ayah dari Amalia Mustika Ratu dan Yoris. Saat ini, Yosep dan Yoris berstatus sebagai saksi dalam kasus pembunuhan itu, di mana keduanya memperoleh pendampingan hukum dari pengacara yang berbeda. Kepala Desa Jalan Caga, Indra Zainal, yang sebenarnya masih merupakan saudara dari keluarga Yosep, berharap ada kekompakan di antara keluarga untuk membantu polisi mengungkap kasus pembunuhan ini. Rohman Hidayat berharap Yosep jangan menyembunyikan sesuatu, karena kejujuran menjadi faktor penting dalam sebuah pembelaan. Adalah Yosep selaku kepala keluarga, yang merupakan suami dan ayah dari kedua korban, yang memperoleh pendampingan hukum dari Rohman Hidayat. Kalau ternyata klien saya yang benar, berarti apa yang selama ini kita yakini adalah benar. Tapi jika ternyata hasil penyidikan polisi berubah, ternyata klien saya, secara profesi saya tetap bertanggung jawab, ujar Rohman Hidayat. Gambaran itu muncul pada YouTube Indra Zainal Channel, No Viral, No Justice, diunggah Jumat, tanggal 24 Desember tahun 2021 malam. Rohman Hidayat berharap apa yang diyakininya kepada Yosep adalah benar, sehingga menjadi dasar dalam pendampingan hukum. Kejujuran klien adalah nomor satu, tegas Rohman Hidayat. Rohman Hidayat juga mengatakan, seandainya Yoris juga sekaligus ditangani oleh saya, tidak akan ada konflik yang bisa digoreng oleh para peramal di sana, ujarnya. Adapun harapannya, kayak Rohman Hidayat, Yosep dan Yoris saling bertemu sehingga semuanya clear. Baik Indra Zainal dan Rohman Hidayat juga sama-sama memperhatikan soal ungkapan no viral no justice dalam penegakan hukum di Indonesia. Indra Zainal dan Rohman Hidayat juga sama-sama membahas fenomena ungkapan no viral, no justice oleh masyarakat Indonesia dalam suatu kasus, di mana hal itu dibahas Kapolri, dalam suatu pidato. Karena kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini sudah sangat viral, diyakini pengungkapan harus dapat dilakukan. Namun Rohman Hidayat juga meyakini, bahwa kasus-kasus lain yang tidak viral pun juga sebenarnya sudah diungkap oleh polisi. Tuti Suhartini, istri tua Yosep, dan Amalia Mustika Ratu, anak Yosep, ditemukan tewas dalam keadaan sudah telanjang dalam bagasi mobil Toyota Alphard yang berada di garasi rumah itu, pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Pembunuhan ibu dan anak itu, awalnya ditemukan kejadian rumah berantakan, kabarnya diketahui Yosep yang merupakan suami Tuti Suhartini dan ayah Amalia Mustika Ratu pada pagi hari. Saat itu, Yosep belum mengetahui ada pembunuhan, karena mengira ada penculikan di rumahnya. Ketika itu, Yosep baru pulang dari istri mudanya, yaitu Mimin di Cijengkol. Adapun diketahuinya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah tewas, setelah ada yang melihat sebuah kaki pada mobil Toyota Alphard pada garasi rumah tersebut. Yosep adalah pendiri Yayasan Bina Prestasi Nasional yang mengelola SMP dan SMKS Nasional di Serang Panjang, di mana pria itu diketahui juga salah seorang atlet golf andalan Kabupaten Subang. Sedangkan Tuti Suhartini adalah bendahara dan Amalia Mustika Ratu sudah berganti menjadi sekretaris yayasan tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian, dan nantikan berita kami selanjutnya hanya di channel Up Info.